Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Luki Imanur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelum kita melangkah ke visi guru penggerak, lebih dahulu akan saya sampaikan tentang 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAGJA, di mana BAGJA adalah merupakan akronim. Pada huruf B, artinya adalah buat pertanyaan utama. Di sini berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian di huruf A, artinya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian di huruf G, kita ke gali mimpi. Apa yang di sana, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, pada huruf J, artinya adalah jabarkan rencana. Dalam tahap ini, kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian terakhir, huruf A, artinya adalah atur eksekusi. Di tahap ini, kita membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Selanjutnya, visi yang sudah saya rumuskan adalah mewujudkan peserta didik yang religius, disiplin, dan sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, prakarsa perubahan saya adalah mewujudkan peserta didik yang religius, disiplin, dan sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya kita mulai ke rincian BAGJA. Yang pertama, B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan peserta didik yang religius, disiplin, dan sehat sesuai profil pelajar Pancasila. Pada daftar tindakan, ya, kami berdialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa, serta berkolaborasi dengan tim kesiswaan. Kemudian berikutnya, pada A, ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah apa pengetahuan yang dimiliki guru mengenai model pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian siapa saja yang terlibat untuk berkolaborasi melaksanakan model pembelajaran berpihak pada murid tersebut. Dan yang ketiga adalah keahlian apa yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan model pembelajaran berpihak pada murid. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki guru mengenai model pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan diskusi di MGMP tingkat sekolah. Kemudian mengidentifikasi keahlian yang dimiliki guru untuk melaksanakan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian di bagian G atau gali mimpi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah situasi pembelajaran seperti apa yang akan diwujudkan. Yang kedua, kebiasaan baru apa dari peserta didik yang terbentuk. Di daftar tindakan, ya ada 2. Pertama adalah pembelajaran yang menyenangkan, menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Kemudian mengidentifikasi sikap murid yang religius, disiplin, dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di bagian C atau jabarkan rencana,
ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah apa langkah awal untuk menerapkan model pembelajaran berpihak pada murid? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan model pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang ketiga, apa saja tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mewujudkan model pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang keempat, bagaimana mengukur capaian pembelajaran berpihak pada murid? Terakhir, apa terobosan yang dapat dilakukan untuk mempercepat capaian pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, di daftar tindakan atau penyelidikan, satu, menyusun daftar langkah untuk yang harus dilakukan untuk mewujudkan model pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Yang berikutnya, menentukan tahapan dan waktu untuk mewujudkan model pembelajaran berpihak pada murid tersebut. Yang selanjutnya, menentukan parameter atau skor keberhasilan penerapan model pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Kemudian yang keempat, menginventarisasi terobosan-terobosan yang dapat dilakukan untuk percepatan pelaksanaan model pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Selanjutnya diatur eksekusi. Ya, ada 4 pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah siapa yang akan menjadi pemantau dan mengarahkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, siapa saja yang dapat dilibatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikutnya, kapan langkah nyata untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mencatat perubahan positif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, pada daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama adalah menentukan kolaborator sekaligus pemantau pembelajaran. Yang kedua, merancang skenario pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menentukan timeline pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, merumuskan langkah-langkah evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.